Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi UTS mata kuliah Data Mining dengan dosen Pak Muhammad Irfan Septiar Musti SSC MSI, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis data komprehensif pada Kaggle Survey 2022. Di sini saya mengambil topik analisis platform pembelajaran data science, alat, dan bahasa pemrograman yang paling populer di kalangan pelajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Nursia, mahasiswa angkatan 2021 dengan NIM akhir 002 dari jurusan Matematika di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Masuk ke pembahasan, yang pertama ada introduction. Jadi data berasal dari Kaggle Survey 2022, di mana survei dimulai pada tanggal 16 September sampai 16 Oktober 2022, dengan memperoleh sebanyak 23.997 responden. Nah, dari data Kaggle Survey 2022 ini ada banyak hal yang bisa dieksplor. Salah satunya yaitu dari topik yang saya ambil mengenai analisis platform pembelajaran data science, alat, dan bahasa pemrograman yang paling populer di kalangan pelajar. Selanjutnya ada Project Overview. Jadi data Kaggle Survey 2022 ini terdiri dari 44 question. Jadi untuk responden yang memiliki pengalaman paling banyak akan menjawab pertanyaan paling banyak. Jadi data akan disesuaikan berdasarkan footnote yang terdapat di Kaggle Survey Answer Choices. Nah, menyesuaikan dengan topik yang saya ambil, sehingga saya hanya mengambil 12 question, yaitu question 2 sampai question 8 dan question 11 sampai question 15. Dengan subjeknya adalah pelajar, sehingga pada question 5, are you currently a student, hanya diambil bagi para responden yang menjawab yes. Di sini saya namai variabel scope underscore df, di mana saya men-slicing question 5 hanya diambil responden yang menjawab yes. Nah, dari 44 question ini berbentuk soal pilihan ganda, di mana ada pilihan ganda yang bisa dipilih hanya satu, dan ada pilihan ganda yang bisa dipilih lebih dari satu. Nah, untuk pilihan ganda yang hanya bisa dipilih satu, itu akan dicatat dalam kolom individual, seperti question 2, question 3, question 4, sampai question 5, dan question 5. Sedangkan untuk question yang bisa dipilih jawabannya lebih dari satu, akan dibagi menjadi beberapa kolom dengan per kolomnya ini menyatakan pilihan-pilihannya. Jadi contohnya di sini question 6_1, question 6_2, dan seterusnya. Di sini saya cantumkan link Google Colab yang telah saya lakukan, project yang telah saya lakukan. Selanjutnya ada keterangan nama kolom. Jadi saya mengambil 12 kolom. Untuk Q2 ini berisi usia, Q3 jenis kelamin, Q4 negara asal, Q5 pelajar, Q6 platform mulai atau menyelesaikan pembelajaran data science, Q7 platform yang sangat bermanfaat untuk memulai belajar data science, Q8 rencana pendidikan 2 tahun ke depan, Q11 selama melakukan programming per tahun, Q12 bahasa pemrograman yang sering digunakan, Q13 IDE atau Integrated Development Environment yang sering digunakan, Q14 Fast Notebook yang sering digunakan, dan Q15 Library Data Visualisasi yang sering digunakan. Selanjutnya ada metodologi. Jadi yang pertama saya melakukan research approach, mulai dari melihat datanya dan memahami data Kaggle Survey 2022-nya. Lalu saya melihat referensi-referensi yang telah diberikan oleh Pak Irfan dan mencari referensi-referensi lain di internet yang berhubungan dengan proyek yang saya lakukan. Selanjutnya ada tools and materials, mulai dari penginputan data, melakukan ekstraksi data, sampai ke exploratory data analysis. Yang terakhir ada implementation. Selanjutnya ada analisis data, jadi kita dapat melihat rata-rata jumlah pilihan yang dipilih pelajar untuk setiap pertanyaan pilihan ganda. Jadi untuk question 6, 7, 12, 13, 14, 15 ini adalah question yang bisa dipilih lebih dari satu. Jadi untuk para pelajar yang berpartisipasi dalam survei ini rata-rata menggunakan dua bahasa pemrograman secara teratur. Ini ada di question 12. Jadi dari sebanyak 15 pilihan, rata-rata para pelajar hanya memilih dua bahasa pemrograman yang sering mereka gunakan. Lalu 3 Integrated Development Environment, ini ada di question 13, dan 2 platform yang sangat bermanfaat untuk memulai belajar data science, ini ada di question 7. Jadi untuk question 14,
Host notebook apa yang sering digunakan oleh para pelajar? Ini ada 16 pilihan, dan rata-rata para pelajar hanya memilih satu host notebook yang sering mereka gunakan. Selanjutnya ada dashboard Kaggle Survey 2022 di kalangan pelajar. Di sini bisa dilihat key figures-nya. Ada 23.997 responden yang mengikuti survei. Untuk pelajar sendiri, terdapat 11.961 pelajar yang mengikuti Kaggle Survey 2022. Selanjutnya kita lihat country qualification. Bisa dilihat di sini para pelajar dari negara India yang paling banyak mengikuti Kaggle Survey 2022 dengan memperoleh lebih dari 40%. Diikuti oleh other. Di sini other itu jika suatu negara atau wilayah memiliki responden kurang dari 50. Nah, lalu untuk para pelajar dari negara Czech Republic, itu yang paling sedikit mengikuti Kaggle Survey 2022. Untuk Indonesia sendiri berada di peringkat kelima. Selanjutnya, top programming language for student in 2022. Jadi bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh para pelajar di tahun 2022 adalah Python dengan 78,53%, diikuti SQL dengan 35,67%, dan peringkat ketiga ada C++ dengan 24,81%. Jika kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang digunakan di jurusan Matematika UIN Jakarta sendiri, ini memang sangat relevan karena di jurusan Matematika UIN Jakarta, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Python, dan SQL ini dalam mata kuliah database. Jadi untuk para pelajar atau yang bukan pelajar yang ingin belajar data science atau bahasa pemrograman, sangat disarankan untuk mempelajari Python karena Python is essential for data analysis and data science. Selanjutnya di sini host notebook apa sih yang paling banyak digunakan oleh para pelajar di tahun 2022? Bisa dilihat yaitu Jupyter Notebook sebanyak 56,73%, diikuti Visual Studio Code dan PyCharm. Selanjutnya ada top data visualization libraries. Jadi library apa yang sering digunakan pelajar untuk melakukan data visualisasi. Di sini library yang paling banyak digunakan untuk melakukan data visualisasi adalah Matplotlib dengan memperoleh sebanyak 57,84%, diikuti oleh Seaborn dengan 41,74% responden yang memilih, dan yang ketiga itu ada Plotly atau Plotly Express sebanyak 18,01%. Selanjutnya ada educational qualification, jadi rencana pendidikan formal pelajar untuk 2 tahun ke depan, yaitu yang pertama sebanyak 38,04% memilih bachelor's degree, dan yang kedua 34,95% memilih master degree. Dan dari grafik ini kita bisa ketahui bahwa para pelajar yang mengikuti Kaggle Survey 2022 ini rata-rata adalah para pelajar yang sedang menempuh pendidikan S1 atau bachelor degree dan master degree atau S2. Selanjutnya ada most popular studying platform by country. Jadi platform apa sih yang paling banyak digunakan atau yang bermanfaat, yang sangat membantu dalam memulai belajar data science. Yang bisa dilihat di sini platform yang paling banyak digunakan para pelajar untuk memulai belajar data science ini adalah online course seperti Coursera, edX, dan sebagainya. Yang dipilih oleh negara Rusia, Kanada, USA, Brazil. Nah, untuk Indonesia sendiri, para pelajarnya belajar data science melalui video platform seperti YouTube, Twitch, dan sebagainya. Diikuti oleh India, Saudi Arabia, Algeria, Argentina, dan Peru. Nah, sedangkan untuk negara Australia, China, Jepang, Singapura, Malaysia, Laos, dan sebagainya itu memilih platform Kaggle yang paling membantu mereka dalam memulai belajar data science. Nah, untuk yang memilih platform dari University Course ini sangat sedikit, yaitu dipilih oleh pelajar di negara Ethiopia dan Portugal. Jadi dari hasil
peta graf ini bisa diinterpretasikan atau disarankan untuk para pelajar atau yang bukan pelajar yang ingin memulai belajar data science. Sangat disarankan untuk belajar melalui online course seperti Coursera dan sebagainya. Untuk di Indonesia sendiri yang saya tahu itu ada online course dari Decoding. Nah, tapi kan biasanya online course ini biasanya ya berbayar. Jadi untuk yang ingin tidak berbayar gitu bisa melalui video platform seperti YouTube, Twitch, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu K-means. Jadi data yang digunakan ini ada 3, Q2 berisi usia, Q3 jenis kelamin, Q8 rencana pendidikan 2 tahun ke depan. Lalu akan dilihat korelasi. Korelasi ini melihat hubungan kuat atau tidaknya antara dua variabel dengan rentang min 1 sampai 1. Jadi jika nilai berada di dekat min 1 atau 1 menandakan hubungannya kuat, jika mendekati 0 menandakan hubungan yang lemah. Nah, untuk nilai yang bernilai positif artinya searah. Jadi jika F1 naik, F2 cenderung naik. Sebaliknya jika bernilai negatif itu artinya hubungannya berlawanan, di mana jika F1-nya naik, F2-nya cenderung turun. Kita bisa lihat di sini hubungan antara usia dengan jenis kelamin bernilai minus 0,026 yang mengartikan hubungannya cenderung lemah karena mendekati 0 dan arahnya berlawanan. Untuk Q2 usia dengan rencana pendidikan 2 tahun ke depan juga cenderung lemah dengan nilai 0,13. Begitupun untuk jenis kelamin dengan rencana pendidikan 2 tahun ke depan ini bernilai 0,018, cenderung hubungannya lemah tapi bernilai positif. Selanjutnya karena 3 data yang diambil tipe datanya bersifat kategorik, di sini saya melakukan one hot encoding, jadi value-value-nya dibuat dummies dengan nilai 1 atau 0. Selanjutnya ada plotting the cumulative summation of the explained variance. Di sini bisa diambil number of components-nya kira-kira di angka 17. Selanjutnya ada scatter plot, kita akan melihat persebaran data. Jadi untuk X-nya ini ada PCA pertamanya, yaitu ini PCA keduanya. Untuk titik-titik berwarna ini menandakan nilai-nilai value yang ada di kolom-kolomnya. Jadi bisa dilihat antara untuk Q2, Q8, dan Q3 ini terdapat grup-grup, membentuk grup-grup yang artinya terdapat karakteristik-karakteristik yang hampir sama. Lalu untuk yang titik-titik berjauhan dari grup ini mengartikan outlier, yang artinya terdapat karakteristik unik. Di sini dan di sini. Selanjutnya dilakukan elbow method for optimal K. Jadi di sini bisa kita lihat sikunya berada di angka 2 yang artinya K yang paling optimal itu K sama dengan 2. Artinya kita akan melakukan klasternya sebanyak 2. Ini adalah hasil klaster. Jadi terdapat 2 klaster. Untuk yang merah klaster 1, yang biru klaster 2, yang kuning titik kuning ini adalah centroid atau titik pusatnya. Jadi pembagian klaster ini disesuaikan berdasarkan jenis kelamin. Jadi untuk yang merah ini untuk jenis kelamin yang laki-laki, yang biru ini jenis kelamin di luar laki-laki. Jadi ada sebanyak 8.822 tergolong ke dalam klaster 1, yang artinya ada sebanyak 8.822 laki-laki yang di merah ini dan 3.139 tergolong ke dalam klaster 2, yang artinya di sini ada terdapat 3.139 yang memilih yang memilih jenis kelamin di luar laki-laki. Terakhir ada conclusion. Jadi dari 11.961 pelajar yang melakukan survei, pelajar dari negara India yang paling banyak mengikuti survei Kaggle 2022. Platform populer yang sangat berguna untuk belajar data science yaitu online course. Rencana pendidikan pelajar untuk 2 tahun ke depan yaitu sarjana strata atau S1. Bahasa pemrograman paling populer atau sering digunakan oleh pelajar adalah Python dan SQL. Untuk EDA, Jupyter Notebook, dan Visual Studio Code. Untuk library data visualisasi yaitu Matplotlib dan Seaborn. Di sini saya cantumkan referensi-referensi yang saya gunakan dalam melakukan project. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Maaf jika masih terdapat kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum.